Jelas-jelas sudah tersedia jalur milik sepeda, kok yang malah ke jalur pengendara lain? Nih, kalau tertabrak pengendara lain bagaimana? Gak cuma itu ya mas, kamu juga bisa dapat sanksinya loh. Halo sahabat NTMC, salam lalu lintas. Kembali lagi dalam Lapor NTMC bersama saya Bribtu Sarah yang akan mengajak sahabat NTMC untuk mengetahui bahwa di luar sana masih banyak sekali masyarakat yang bandel nih akan peraturan lalu lintas. Buat para sahabat NTMC, jika melihat kejadian para pelanggar di jalan, boleh banget loh kirimkan videonya melalui sosial media kami dengan cara upload di feed Instagram kamu, lalu mention at Instagram NTMC Channel, disertai dengan hashtag Lapor NTMC. Bisa juga dengan cara DM Instagram kami at NTMC Channel. Nah, jangan lupa pakai hashtag Lapor NTMC ya. Nantinya bisa akan kami tayangkan atau juga kami tindak lanjuti. Oke, video yang pertama nih, pastinya kamu pernah melihat atau malah berada di posisi di mana sedang melintasi jalan raya, terdengar bunyi sirine ambulan. Aduh, siapa ya kalau yang mendengar suara itu seketika langsung kaget atau panik? Tenang. Kamu hanya harus melihat dari manakah asal suara sirine tersebut. Apakah berasal dari ambulans, pemadam kebakaran, atau sirine maupun rotator dari mobil pimpinan dan kelembagaan negara Republik Indonesia. Nah, tandanya kamu harus mengalah dan memprioritaskan area jalan untuk kendaraan tersebut ya. Jangan malah kayak video rekaman yang satu ini. Aduh, jadi terlihat ya sangat berbahaya sekali. Padahal terlihat jelas loh bahwa yang membunyikan sirine tersebut adalah sebuah ambulans yang sedang membutuhkan prioritas jalan karena sedang membawa pasien. Adapun yang harus kalian ketahui bahwa sudah ada aturan mengenai kendaraan-kendaraan yang harus kalian dahulukan saat melintas. Seperti yang disebutkan pada pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan bahwa ada 7 kendaraan yang harus utama didahulukan, yaitu ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pimpinan dan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing, kendaraan lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantari jenazah, dan konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Tapi nih, mungkin masih banyak juga ya yang belum memahami arti-arti bunyi sirine ambulans yang sedang melintas itu tuh dalam situasi dan kondisi seperti apa ya. Nih, saya akan memberitahukan jenis-jenis bunyi sirine pada ambulans dan juga artinya supaya kalian tahu. Yang pertama, jika kamu mendengar suara seperti ini nih. Kalau kamu mendengar seperti bunyi palang kereta api, itu tandanya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Yang kedua, jika kamu mendengar seperti ini, tandanya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Ketiga, ketika frekuensi bunyi kedua tadi lebih cepat seperti ini, tandanya ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Keempat, jika kamu mendengar ini, nah tandanya ambulans tadi atau mobil jenazah sedang membawa jenazah. Bagaimana sahabat NTMC? Sekarang jadi lebih paham kan kendaraan mana saja yang harus kamu prioritaskan ketika di jalan raya. Selanjutnya ngomongin jalan raya. Area jalanan diperuntukkan untuk berbagai macam pengendara ya. Ada mobil, motor, bis, truk untuk melintas. Namun, selain kendaraan di atas, di zaman sekarang ini sudah banyak pengguna sepeda yang melintas di jalan raya juga ya, demi mengurangi polusi udara. Namun, terkadang para pengendara sepeda masih suka seenaknya nih melintas di jalan raya tanpa memperhatikan keselamatan seperti video yang satu ini.
jalurnya situ mas, jalurnya situ tuh. Mas, kok malah marah sih? Pengendara mobilnya kan sedang mengingatkan loh kalau masnya berada di jalur yang salah. Jelas-jelas sudah tersedia jalur milik sepeda, kok yang malah ke jalur pengendara lain? Nih, kalau tertabrak pengendara lain bagaimana? Bukannya sepedahan malah bikin sehat, malah jadi penyakit kan? Karena tidak berada di jalur sepeda yang sebenarnya. Gak cuma itu ya mas, kamu juga bisa dapat sanksinya loh. Menurut peraturan pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas yang mengatur sanksi berbunyi, setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegangan pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 huruf A, huruf B, atau huruf C, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000. Nah lo nggak mau kan lagi asik bersepeda, malah bayar denda gara-gara kita nggak taat akan tata tertib. Sahabat NTMC, ketika kita sudah memutuskan berkendara di jalan, tandanya kita sudah harus siap menaati peraturan di jalan. Jangan malah seperti pengendara yang satu ini. Bapak, kok nggak fokus sih? Pasti habis kena omel istrinya ya. Nah, kalau kita amati video tadi, pengendara mobil ini sudah menyalakan lampu sen ya. Nggak disangka-sangka, ada si bapak yang tidak menggunakan helm ini malah belok sembarangan tanpa aba-aba. Sahabat NTMC, kalau kita mengutamakan keselamatan diri kita sendiri, sudah pasti kita akan menggunakan helm ya saat berkendara. Dan seharusnya jika mau belok kanan atau kiri maupun putar balik, harus sudah berada di posisi yang benar agar tidak menghalangi pengendara lain. Kalau kayak gini, bapak tadi bisa kena sanksi loh karena tidak menggunakan helm saat berkendara. Selain mendapatkan sanksi dari polisi, bapak sudah jelas mendapat sanksi lain dari pengendara, yaitu sanksi mengganti rugi kendaraan yang rusak akibat bapak tabrak tadi. Gak mau kan pak, beban hidupnya bertambah, sudah diomelin istri di rumah, ditagih ganti rugi juga. Selanjutnya nih, siapa sih yang gak tahu sosok penguasa jalan? Iya, benar sekali. Siapa lagi kalau bukan emak-emak? Nah, memang ya, julukan itu selalu cocok dan melekat ya pada diri emak-emak karena memang mereka selalu memiliki keberanian yang sangat tinggi. Namun, terkadang tidak dibarengi dengan kewaspadaan pada keselamatan diri sendiri. Salah satunya nih, seperti video rekaman yang satu ini. The Power of Mama, ngobrol di tengah jalan dong. Hihi, asik. Raja jalanan nyata ya. Mantap ya, macet oleh mama. Bu, ibu mau saya gelarin tikar di pinggir jalan supaya ibu dan temennya tadi tuh nggak ngobrol di tengah jalan ya bu. Kan kalau mau ngobrol bisa telepon atau bisa datang ke rumah masing-masing. Sahabat NTMC, tindakan ibu yang tadi lakukan itu kan sangat berbahaya sekali ya dan juga tidak patut untuk dicontoh. Memang sih, emak-emak suka dijuluki sebagai penguasa jalanan, tapi bukan berarti dengan seenaknya bisa berhenti di tengah jalan dan asik mengobrol tanpa menggunakan perlengkapan keselamatan. Yuk, buat emak-emak yang di luaran sana yang masih mengendarai motor dan juga mobil, benar-benar harus memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain ya. Karena kita kan nggak pernah tahu ya, di jalanan ini akan seperti apa. Terkadang kita sudah berhati-hati dan taat akan peraturan, namun pengendara lainnya tidak melakukan hal yang sama, yang malahan bisa mengakibatkan kecelakaan. Apa ibu nggak takut tertabrak pengendara lain? Apa ibu nggak sayang sama keluarga di rumah? Apa ibu nggak sayang sama uang belanja ibu yang dipakai buat bayar denda gara-gara ibu melakukan pelanggaran? Nggak mau kan? Sahabat NTMC, itu dia tadi video rekaman-rekaman dari para pelanggar yang menjadi bukti nih
nih bahwa masyarakat kita masih banyak yang belum aware akan keselamatan dirinya maupun orang lain ya. Nah, semoga dengan adanya laporan TMC ini, sahabat NTMC semuanya bisa jadi lebih sadar akan keselamatan dan juga taat ya akan tata tertib lalu lintas. Terima kasih buat sahabat NTMC yang telah mengirimkan laporannya ke akun Instagram @ntmcchannel. Nah, buat kamu yang bertemu pelanggaran di jalan juga bisa mengirimkan videonya melalui sosial media kita. Caranya gimana? Nah, kalian bisa mengupload video di feed Instagram kalian dengan mention Instagram @ntmcchannel. Dan juga jangan lupa ya untuk kasih hashtag lapor NTMC. Atau kalian bisa DM ke Instagram kita dengan hashtag lapor NTMC. Jangan lupa selalu berkendara dengan hati-hati. Jika terjadi masalah, jangan segan untuk lapor ke NTMC. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib. Sampai jumpa di episode lapor NTMC selanjutnya. Salam lalu lintas. Bye!